Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas perihal BTS dan TMS dan hal apa saja yang akan mengakibatkan BTS dan akan mengakibatkan ke TMS dan apakah BTS bisa menjadi TMS. Mari kita bahas. Baik teman-teman, jadi di masa sekarang teman-teman sudah masuk di proses penetapan NIP. Dan banyak teman-teman yang akhirnya bertanya terkait proses penetapan NIP ini. Tentu saja diiringi dengan rasa kepanikan mereka. Nah, kali ini saya akan membahas perihal dua status yang status ini sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya, yaitu perihal BTS dan TMS. Khususnya alasan kok bisa dikatakan BTS dan bisa dikatakan TMS. Baik, langsung saja kita membahas. Yang pertama adalah status yang TMS. Nah, status yang TMS ini adalah status tidak memenuhi syarat atau otomatis digugurkan. Bisa dilihat di keterangannya, di situ saya lampirkan untuk gambarnya. Ini saya ambil dari postingan BKN ya. Ingat, ini adalah postingan BKN, bukan postingan yang saya bikin sendiri. Oke, jadi ini adalah alasan dari BKN kenapa nantinya bisa TMS. Bisa disimak di situ. Jadi yang pertama adalah pendidikan tidak linier. Ini sudah pasti. Nah, contohnya di sini bisa dilihat di situ tertulis ijazah pelamar tidak linier dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Sebagai contoh, misalnya nih, kualifikasi pendidikan yang ditetapkan adalah S1 perpajakan, namun pelamar adalah teknik elektro. Ini adalah contoh yang dari BKN dan harusnya teman-teman bisa lebih memahami ya. Ini adalah contoh yang benar-benar sangat berbeda 180 derajat. Otomatis ya pasti ini akan TMS. Nah, sekarang banyak teman-teman yang masih bertanya seputar kualifikasi pendidikan. Teman-teman begini ya, kan teman-teman kan ketika melamar ada yang namanya nomenklatur, di mana di situ tertulis berbagai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi yang dituju, gitu ya. Nah, teman-teman harusnya bisa berpikir jernih ya. Jadi misalnya nih yang di nomenklatur itu tertulis banyak, tapi ada yang tidak tertulis di ijazah teman-teman. Misalnya nih yang paling sering ditanyakan adalah terkait fakultas informatika. Jadi teman-teman kan dari S1 fakultas informatika, mencari nomenklatur nggak ada tulisan fakultas informatika, adanya itu adalah fakultas ilmu informatika. Ada yang tertulis teknik informatika, nggak ada yang informatika aja nggak ada. Teman-teman akhirnya panik. Itu ya harusnya nggak usah panik, itu kan masih serumpun gitu ya. Secara diksi, secara kata masih serumpun, walaupun nggak tertulis di nomenklatur ya nggak apa-apa, itu kan masih serumpun. Jadi ya nggak perlu panik gitu loh ya. Yang perlu panik adalah ketika itu benar-benar 180% berbeda, 180 derajat berbeda maksudnya ya. Seperti contoh yang sudah disampaikan oleh BKN di dalam contohnya yang tertulis kualifikasi yang dibutuhkan adalah perpajakan, namun yang digunakan adalah elektro. Itu kan udah pasti melenceng jauh itu loh ya. Jadi teman-teman tidak perlu langsung aduh panik dan gimana gitu ya. Kalau sudah merasa serumpun ya sudah gitu loh. Oke teman-teman, jadi terkait kualifikasi pendidikan saya pikir tidak perlu bingung lagi. Pokoknya kalau sudah merasa itu serumpun ya sudah, insya Allah aman semuanya. Kemudian hal berikutnya adalah yang mengakibatkan TMS adalah pelamar mengundurkan diri. Ini udah jelas ya. Nah, mengundurkan diri ini ada berbagai hal. Yang pertama adalah meninggal pesertanya. Yang kedua, pelamar ini adalah mengundurkan diri secara sengaja, alias dia memang mengajukan pengunduran diri tidak mengisi DRH, dan atau dia mengundurkan diri secara tidak sengaja, alias dia tidak mengajukan pengunduran diri tapi dia memang tidak mengisi berkas DRH. Jadi dia tidak mengisi sampai batas yang telah ditentukan dan dia masih belum mengisi, dihubungi juga masih nggak bisa gitu ya, dan belum terisi sampai batas akhir sudah terlewati, ya otomatis dia akan dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis dan tertulis TMS. Itu adalah tentang TMS dan hanya dua hal itu, mengundurkan diri dan ijazah tidak kualifikasi dengan formasi yang dituju. Sudah, itu aja yang TMS. Nah, sekarang adalah untuk yang BTS ya teman-teman. Kalau yang BTS ini adalah yang pertama, untuk khusus yang P3K, pengalaman kerja tidak linier dengan jabatan yang dilamar. Misalnya teman-teman melamar mungkin di formasi guru ya, tapi pengalamannya tidak di formasi guru. Itu nanti akan BTS atau berkas tidak sesuai gitu ya. Dan untuk teman-teman CPNS nggak perlu ketar-ketir perihal pengalaman kerja, karena CPNS kan nggak wajib.
itu kan opsional gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan juga nggak bakal dinyatakan BTS, nggak diisi juga nggak bakal dinyatakan BTS, karena teman-teman formasinya CPNS bukan P3K. Yang dia harus melengkapi untuk pengalaman kerja adalah teman-teman yang P3K. Kemudian berikutnya adalah data profil yang mengakibatkan BTS ialah ketidaksesuaian data nama pada aplikasi dan ijazah. Ini maksudnya adalah teman-teman ketika mengisi nama di isian DRH itu kan udah jelas ada tertulis ngisi sesuai ijazah, ngisi sesuai KTP. Tapi teman-teman tetap ngeyel nih, ini bukan nama saya benar adalah KTP, tapi yang diminta ijazah. Tapi teman-teman tetap ngisi, ngeyelnya tetap ngisi sesuai nama KTP, itu nanti akan BTS, disuruh untuk memperbaiki. Karena nanti acuannya untuk pembuatan SK nanti ya, itu nanti mengacu pada ijazah lumrahnya itu. Jadi terkait untuk yang BTS yang pertama adalah itu nama pada aplikasi dan ijazah nanti, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian status perkawinan. Ini juga penting ya teman-teman, ketika teman-teman apakah statusnya kawin ataukah belum, karena kan itu akan menentukan untuk besaran gajinya. Kalau sudah menikah otomatis ada tambahan gaji untuk tunjangan pasangan, kalau belum menikah maka tidak ada. Kemudian foto pelamar, data pendidikan, dan data profil pada DRH. Ini adalah yang BTS. Nah sekarang nih banyak pertanyaan muncul, apakah mungkin BTS menjadi TNS? Ini yang paling sering ditanyakan. BTS apakah mungkin menjadi TNS? Kalau sesuai dengan pengalaman-pengalaman terdahulu, bagi saya sangat tidak mungkin menjadi TNS selama berkas-berkas yang dinyatakan BTS sudah terpenuhi ya. Dan teman-teman pastilah kalau nanti misalnya berkasnya teman-teman BTS kemudian dihubungi, diberi pemberitahuan di WhatsApp-nya maupun emailnya ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, kan pasti akan dilakukan oleh teman-teman, tidak mungkin tidak toh. Jadi ya pasti akan diperbaiki oleh teman-teman, jadi nggak mungkin TNS gitu ya. Kalau toh misalnya tiba-tiba nomor teman-teman keblokir, wah, kemudian email teman-teman keblokir, katakanlah gitulah, kita berandai-andai, dan ketika ada notifikasi teman-teman nggak tahu sama sekali, dan teman-teman ini nggak pernah buka Mola, nggak pernah buka situs SSC-nya dan lain sebagainya, misalnya nih teman-teman nggak pernah ngapa-ngapain itu dan nggak tahu itu gimana, ketika sudah melewati batas apakah akan berakhir ke TNS? Saya pikir juga kayaknya enggak deh, teman-teman pasti akan dicari, pasti akan diburu, karena ada pengalaman yang terjadi. Ini teman saya ini, dia itu P3K jadi dia itu bahkan nggak ngerti kalau dia itu masuk dalam formasi yang diterima. Jadi waktu itu kan di P3K awal-awal itu kan pelamar yang pertama itu kan lulus ya, kemudian pelamar yang passing grade yang dia kalah nilai, tiba-tiba kan di yang P3K yang tahap berikutnya kan dia kan masuk di P2, akhirnya dia lulus secara otomatis tanpa tes. Dia nggak ngerti, dan akhirnya pemberkasan sudah berjalan dan bahkan sudah diakhiri, itu dia dihubungi banyak sekali pihak, akhirnya sampai nemu, kemudian dihubungi dan disuruh untuk melengkapi, padahal itu masanya sudah berakhir. Artinya ya pihak kepegawaian itu pasti akan tetap berusaha untuk melayani para pelamar-pelamar yang sudah dinyatakan kualifikatif untuk mengisi formasi jabatan di seleksi yang sudah diselenggarakan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya pasti akan diusahakan agar benar-benar bisa tereksekusi dengan baik. Apalagi itu kan pengandaian yang sangat tidak mungkin ya teman-teman bakal lalai dengan informasi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan saya terkait BTS dan TNS, dan semoga pembahasan saya ini bisa menenangkan teman-teman dan mencerahkan teman-teman semuanya. Kalau ada yang perlu dibahas silahkan ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.